Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, NIM 2902350024 dari Prodi Akuntansi dan mata kuliah Perpajakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23, 24 dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). PPh pasal 23 dan pasal 24. Pajak penghasilan PPh pasal 23 dan pasal 24 merupakan jenis pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak yang telah dipotong atau disetor dianggap sebagai pelunasan pajak penghasilan. Keduanya dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak, bukan orang pribadi. Wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Perbedaan utama keduanya terletak pada objek pajak yang dikenakan. PPh pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa penggantian jasa. Ini mencakup pembayaran atas jasa yang diberikan seperti jasa konsultasi, jasa konstruksi, jasa pengangkutan, jasa iklanan, dan lain sebagainya. Yang penting adalah adanya hubungan jasa antara pemberi dan penerima jasa. Imbalan atas pekerjaan berupa pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan, misalnya pekerjaan konstruksi, pekerjaan instalasi, dan lain-lain. Royalti pembayaran atas hak penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Sewa pembayaran atas penggunaan harta seperti sewa tanah, bangunan, dan peralatan. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan dari kepemilikan saham di perusahaan lain. Bunga pembayaran bunga atas pinjaman atau deposit. Hadiah atau penghargaan pembayaran atas hadiah atau penghargaan yang diterima. Penghasilan lain yang sejenis. Penghasilan lain yang sifatnya serupa dengan poin-poin di atas. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 PPh pasal 23. Pengertian: pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemotong pajak perusahaan atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak lain, misalnya jasa sewa bunga, pemotongan pajak, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, objek pajak. Berbagai jenis pembayaran termasuk jasa sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Daftar lengkap objek pajak dapat dilihat di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tarif pajak beragam tergantung jenis objek pajak, biasanya berupa presentasi dari jumlah bruto pembayaran. Contoh kasus. Contoh konkret pembayaran yang dikenakan PPh pasal 23, misalnya pembayaran jasa konsultasi. Kewajiban wajib pajak menyerahkan bukti potong kepada penerima pembayaran. PPh pasal 24. PPh pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut atas pembayaran-pembayaran tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang dipotong sudah dianggap sebagai pelunas pajak penghasilan. Contohnya, pajak atas hadiah undian, pajak yang dipotong dari hadiah undian. Pajak atas pembayaran tertentu lainnya, beberapa jenis pembayaran yang diatur dalam peraturan perpajakan. Perbedaan utama antara PPh pasal 23 dan 24 terletak pada sifatnya. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong dan dilaporkan, sementara PPh pasal 24 bersifat final dan tidak perlu dilaporkan lagi. Dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT), namun penting untuk dicatat bahwa peraturan dan jenis penghasilan yang dikenakan pajak ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan utama PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Perbedaan utama terletak pada subjek pajaknya. PPh pasal 23 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dari sumber dalam negeri. Sementara PPh pasal 24 secara khusus ditujukan untuk penghasilan yang diterima oleh perusahaan asing
atas jasa yang dilakukan di Indonesia. Mekanisme pemotongan dan penyetoran baik PPh pasal 23 maupun PPh pasal 24 dipotong oleh pemberi penghasilan dalam kurung pemotong pajak dan disetor ke kas negara. Pemotong pajak wajib memiliki nomor pokok wajib pokok dalam kurung NPWP dan melaporkan pemotongan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam kurung DJP. Besaran tarif pajak untuk masing-masing jenis penghasilan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berubah. Pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 dalam kurung PPh pasal 24. Pengertian pajak yang dipotong atau dipungut atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak luar negeri bersifat final. Objek pajak pembayaran kepada pihak luar negeri atas jasa, sewa, bunga, royalti, dan lain-lain. Tarif pajak beragam tergantung jenis objek pajak dan perjanjian pajak internasional dalam kurung tax treaty. Perbedaan dengan PPh pasal 23. PPh pasal 24 khusus pembayaran ke luar negeri, sementara PPh pasal 23 untuk pembayaran di dalam negeri. Contoh kasus, contoh konkret pembayaran yang dikenakan PPh pasal 24, misalnya pembayaran royalti kepada perusahaan asing. Pajak penjualan atas barang mewah dalam kurung PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah dalam kurung PPNBM, pengertian pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah tertentu. Tujuannya untuk mengurangi konsumsi barang mewah dan meningkatkan penerimaan negara. Objek pajak barang-barang mewah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya mobil mewah, minuman beralkohol, dan lain-lain. Tarif pajak beragam tergantung jenis barang mewah. Perbedaan dengan PPh pasal 23 atau 24. PPNBM merupakan pajak penjualan, bukan pajak penghasilan. Dikenakan pada saat penjualan barang, bukan pada saat pembayaran jasa atau lainnya. Contoh kasus, contoh konkret barang yang dikenakan PPNBM, misalnya mobil mewah dengan kapasitas mesin tertentu. Perbandingan PPh pasal 23 dan 24 dan PPNBM. Perbandingan PPh pasal 23 atau 24 dan PPNBM. Tabel perbandingan yang merangkum perbedaan utama antara PPh pasal 23, 24 dan PPNBM meliputi jenis pajak, objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pembayaran. Nah, kesimpulannya dari ketiga jenis pajak ini, PPh pasal 23, PPh pasal 24 dan PPNBM merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia. Masing-masing memiliki mekanisme dan objek pajak yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.